Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat rekan-rekan sekalian di channel saya, channel Yanuar Pahlevi. Ya, yang akhirnya bikin channel YouTube juga. Mungkin ya, ini di video pertama kita cuma pengen kenalan doang, pengen ngasih tahu bahwa ya ini channel baru yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, juga buat saya tentunya. Hmm, Terus kenapa sih baru bikin gitu ya? Kenapa nggak dari dulu? Sekarang lagi COVID malah bikin gitu ya. Di saat artis-artis banyak yang hijrah ke YouTube, kenapa sekarang Mas Yanuar malah bikin? Kenapa nggak dari dulu sejak tahun 2013 gitu ya? Sejak masih masih aktif-aktifnya di media sosial, masih muncul-munculnya begitu ya. Kenapa nggak dari dulu bikin? Ya, banyak alasannya, tapi terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah ngasih tahu ya sejak tahun 2013, 2014, bahkan beberapa tahun lah setelah 2014 tuh ada juga yang nge-DM atau komen kalau nggak salah di Instagram, nyaranin untuk bikin channel YouTube, potongan-potongan apa namanya ketika saya ngisi singkat di pelatihan atau seminar atau apa terserah. Ya sejujurnya itu sudah saya pikirin dari dulu, cuman memang sekali lagi nggak apa ya, waktu itu kayak masih berusaha ngindarin media sosial sih. Makanya kalau teman-teman yang kenal saya dari dulu, saya juga apa namanya menonaktifkan Facebook, menonaktifkan Twitter, walaupun sekarang Twitter saya aktifin lagi, Facebook saya aktifin lagi, serta merta nggak tahu kenapa itu semua informasinya lewat Facebook. Jadi mau nggak mau saya harus ngaktifin Facebook lagi, walaupun nggak ada salahnya ya. Facebook saya buat memang dulu buat silaturahim. Sekarang mudah-mudahan setelah saya aktifkan lagi, toh ternyata Facebook masih rame juga, saya kaget. Walaupun ya omongannya nggak jauh-jauh dari politik yang nggak move on dari tahun 2014. Kalau ada yang kritik pemerintah dibilangnya anti Pak Jokowi, kalau ada yang mendukung pemerintah dibilangnya wah sudah pasti cebong dan sebagainya. Walaupun sudah tidak semenarik dulu, Twitter pun demikian ya, semenjak munculnya buzzer-buzzer yang mereka ngakunya sih nggak dibayar. Tapi saya yakin nggak mungkin dong. Kenapa jadi bahas itu? Nggak usah dibahas, nanti aja di video yang lain. Ya intinya saya sudah berusaha menonaktifkan itu semua. Akhirnya waktu itu kan cuma fokus di Instagram, Instagram saja begitu ya. Walaupun itu juga nggak aktif-aktif amat, karena memang ternyata hidup tanpa medsos tuh lebih tenang, lebih nyaman. Bahkan dengan sepinya grup WhatsApp kita tuh juga kehidupan tuh jadi lebih lebih nyaman gitu, lebih tenang. Aneh banget ya. Padahal harusnya silaturahim lebih banyak, harusnya lebih lebih apa ya, lebih lebih mengembirakan, tapi ternyata nggak juga. Bisa jadi memang karena silaturahimnya dengan orang yang salah kali ya. Walaupun tetap tali silaturahim sama siapapun kita buat. Terus kenapa sekarang tiba-tiba bikin channel YouTube setelah harus mengaktifkan Facebook lagi Twitternya gitu ya. Saya sesekali nge-tweet lagi di Twitter, sesekali ngikutin isu-isu yang lagi hot di Twitter gitu ya. Misal ada si level yang ngebales email pelamar kerja dengan gaya yang agak-agak songong gitu ya. Ngikutin lah, intinya masih ngikutin, walaupun jarang bikin thread, bikin apa, yang penting masih ngikutin. Seenggaknya nggak inilah ya, Twitter masih berjalan. Nah, Instagram juga kemarin sebenarnya video pertama ini juga lanjutan dari project Instagram saya kemarin. Ya viewernya sedikit, tapi memang seenggak-enggaknya tujuan saya tercapai. Ceritain dikit ya. Jadi kemarin saya bikin project di Instagram, yaitu 12 tulisan. Seminggu sekali saya ngepost tentang ngejar beasiswa. Kenapa ngejar beasiswa? Karena memang ini apa namanya, itu kayak sesuatu yang udah saya kejar dari tahun 2014. Walaupun tahun 2014, sorry, ketika saya kuliah S1, saya dan dua orang sahabat saya zaman kuliah itu, yang sekarang kerja di kementerian, yang satu sekarang kerja di BUMN di Timor sana begitu ya, sekarang ada project di Timor. Kita pernah diskusi tentang S2. Kenapa sih kita harus S2, dan S2 tuh ngapain sih gitu ya? Jurusan apa yang akan kita ambil, dan baiknya mana? S2 dulu atau kerja dulu? Diskusi ini nggak bisa dipungkiri, kalau kalau saya nggak salah ingat, itu emang impact dari apa namanya, banyaknya waktu itu film yang mengambil dari novel gitu ya, film yang diangkat dari sebuah novel, banyak film yang menceritakan memang tokoh utamanya itu kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Kita ingat ada Negeri Lima Menara yang memang menceritakan kisah seorang anak yang akhirnya nanti masuk pesantren terus ngejar
beasiswa juga gitu kan ke luar negeri. Kalau saya nggak salah ingat ya, saya nggak baca negeri Limonada soalnya. Kita juga ingat ada Laskar Pelangi yang kemudian ngejar kuliah ke Perancis dengan apa namanya beasiswa juga begitu ya. Kita juga ingat ada Ayat Cinta gitu. Ada apa namanya ketika kita bertasbih yang kemudian banyak mengambil spot-spot Timur Tengah yang mau nggak mau kita harus memahami bukan memahami, kita harus mengakui bahwa ternyata film itu sangat berpengaruh banget buat kita semua, termasuk juga orang tua saya gitu. Dulu saya zaman SMP waktu belajar bahasa Arab gitu ya, ustadz saya itu orang Libya. Dia bilang sorry, waktu itu saya udah mau lulus SMA 2 tahun sama beliau itu kalau saya nggak salah ingat belajar bahasa Arabnya dari kelas 2 sampai kelas 3. Itu tuh dulu saya ditawarin untuk masuk Libya, tapi saya bilang sama ustadz saya kalau memang mau kuliah seperti itu ya mending di Azhar sekalian. Tapi beliau memang tidak mengarahkan ke Al-Azhar. Saya tahu alasannya kenapa, saya bisa paham. Tapi memang waktu itu saya bilang cita-cita saya ke Al-Azhar, saya bilang. Kata dia, "Oh ya sudah, kalau emang maunya seperti itu dibantu. Nanti ijazah saya sama kamu kasih ke saya translatein bahasa dia gitu ya ke bahasa Arab, nanti saya coba kirimkan ke beberapa kampus yang ada di Timur Tengah." Memang kalau beliau ngarahinnya ke Universitas Islam Madinah waktu itu. Tapi terbentur dengan keinginan orang tua. Orang tua saya nggak setuju. Waktu itu, waktu itu nggak setuju. Yang menarik adalah ketika lulus SMA, walaupun film ketika sudah bertasbih itu ada waktu SMA, tapi waktu itu tuh bukan nggak booming. Orang tua saya itu belum nonton gitu. Sampai nanti ketika kuliah, orang tua saya nonton dan kemudian tiba-tiba orang tua saya nanya, kenapa nggak ngambil kuliah apa namanya di Timur Tengah? Lucu banget ya. Padahal sebelumnya waktu saya memang serius banget pengen ngejar kuliah ke arah sana, itu belum diizinin dulu. Belum diizinin kenapa? Karena ya tadi nggak belum dikenal begitu ya kuliah syariah dulu ya di mata orang tua saya yang memang bukan dari lingkungan agamis, bukan dari ya tetangga-tetangga pun sedikit sekali yang memang lingkungan apa namanya ulama-ulama begitu. Jadi akhirnya nggak kebayang orang tua tuh apa di sana. Mau kuliah kemudian yang namanya orang tua kan pasti memikirkan masa depan anaknya, tentu saja soal pekerjaan dan sebagainya. Kalau lulusan sana tuh emang jadi apa nanti? Tapi ternyata kan bisa dibuktikan walaupun nggak inilah ya, bisa jadi apapun orang itu. Lulusan Al Azhar tuh bisa jadi apa? Bisa jadi guru, bisa jadi dosen, banyak sekali. Lulusan Madinah pun demikian begitu. Itu efek film. Begitu juga dengan angkatan saya kira ya, saya menduganya demikian. Kenapa? Karena waktu itu tuh booming sekali, banyak sekali tulisan-tulisan, bacaan-bacaan yang memang menggenjot kita tuh sebagai anak muda yang masih kuliah waktu itu untuk senantiasa nyiapin S2. Bahkan ada seminarnya, bahkan ada pelatihannya, bahkan ada grup WhatsApp-nya, grup Telegramnya, dan lain-lain. Ini menarik banget. Itu jadi kayak pemicu, wah gila, gue lulus harus S2 dulu nih, jangan sampai kerja dulu. Itu dulu kita mikir kayak gitu. Sampai kemudian saya ngobrol sama teman-teman saya yang sahabat dekat saya ini sejak selama kuliahnya, si dua orang ini, kita akhirnya memutuskan bahwa ada memang waktu itu salah satu referensi yang kita pakai, ada orang yang kuliah ke Australia kalau nggak salah. Terus sama teman kuliahnya ditanya, kamu di negaramu udah jadi apa gitu, ditanya katanya nih, saya lupa tapi cerita dari mana. Ditanya, kamu di negaramu tuh sudah jadi apa, manajer, general manager, kamu punya startup, kamu punya apa, kenapa sekarang kamu S2 di sini? Kata orang Indonesia yang ke sana, oh enggak, saya belum menjadi apa-apa, saya baru lulus S1 kemudian langsung ngambil kuliah S2 dan dapat beasiswa. Diketawain sama si orang Australia ini, lah ngapain, terus S2-mu buat apa? Nah, waktu itu kalau saya nggak salah ingat detailnya, kita mengambil kisah ini, kita ngambil cerita ini ya, ini karena bersumber dari tulisan juga, kita ngambil dari cerita ini. Oh kalau gitu mendingan saya kerja dulu deh daripada S2. Niatnya saya waktu itu dan dua orang kawan saya ya, biar saya tahu dunia kerja itu seperti ini. Saya tahu dunia kerja itu ternyata barangkali lebih ideal daripada yang kita duga, atau bahkan tidak ideal sama sekali dibanding dengan perkiraan kita. Akhirnya saya putuskan waktu itu memang oke, kalau gitu saya kerja dulu. Ditambah himpitan ekonomi yang jelas ya, waktu itu saya lulus kuliah langsung kerja, dapat pekerjaan di salah satu apa kontraktor EPC ya, EPC IC-nya migas di Indonesia. Yang menarik adalah, iya, saya nggak menemukan apa namanya, tidak menemukan
apa yang bisa saya kembangkan itu yang lebih mengerikan sebenarnya. Sebenarnya banyak, cuman kayak minatnya tuh nggak ke arah sana. Ternyata minat saya tuh nggak ke arah migas, minat saya tidak ke arah yang lebih ke teknis apa kayak jadi instrument engineer dan sebagainya. Itu bagus, tapi hati saya kayak nggak ke arah sana. Baru akhirnya saya pindah kerja karena waktu itu migas tuh jatuh ya. Oil and gas waktu itu dari $120 per barel oil jatuh sampai tinggal 20. Sekarang lebih parah karena kemarin gara-gara Covid kan sempat minus kalau nggak salah harganya ya. Sekarang tapi waktu itu cuma sampai $20 per barel. Jadi dampaknya besar walaupun saya juga nggak kena dampak sebenarnya, nggak kena dampak yang PHK atau layoff begitu ya kalau bahasa kerennya teman-teman di migas. Nggak sampai seperti itu. Cuman ada dampaknya juga dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dari kantor itu. Ketika resign pun ya sudah nggak ada alasan untuk ditahan sama VP, pergi. Dan nggak tahu gimana saya dapat kantor yang sekarang ini, bengkel gitu ya bengkel pesawat. Itu pun saya masuk di bidang project management, bukan di main di aircraft engineeringnya, tapi saya masuk di project management yang belakangan saya baru tahu ternyata anak baru tuh nggak boleh masuk di unit itu. Belakangan saya baru tahu, mungkin 2018 atau 19 itu saya baru tahu ternyata itu nggak bisa di situ. Nah, di dunia kerja itulah kemudian saya selama di kantor tuh lebih fokus kepada mencari S2. Beasiswanya apa, kampusnya apa, kira-kira saya akan jadi apa. Waktu itu saya sangat pengen banget masuk ke satu bidang yaitu sustainable energy system, atau pokoknya semua yang berkaitan dengan renewable energy. Masih berkaitan dengan cita-cita bahwa ya saya pengen banget kontribusi di bidang renewable energy. Seenggaknya nyumbang pemikiran sedikit demi sedikit kan ada lah seenggaknya kontribusi kita ke sana. Sehingga akhirnya waktu saya di kantor tuh lebih banyak untuk nyiapin itu, nyiapin esainya lah, bentur dengan bahasa Inggris. Apalagi saya orang yang sebel banget kalau ketemu sama orang yang ngomongnya tuh nyampur-nyampur gitu ya. Wah, jangan itulah pokoknya kalau ngomong kecampur bahasa Indonesia, kecampur bahasa Inggris, bahasa Indonesia kecampur bahasa Inggris. Tuh apa ya, males gitu dengernya. Bukan males ya. Kalau pada tahap pada batasan tertentu oke lah, masih 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 ya udahlah bagus gitu. Tapi kalau sampai yang dicampur, wah, kalau gue tuh be like apa sih bro, udahlah biasa-biasa aja gitu. Ya yeah, sorry ya, sampai akhirnya ya mau nggak mau saya harus tahu bahwa kalau mau S2 itu ya harus punya bahasa Inggris yang bagus. Ditambah waktu itu saya memang memutuskan, hati saya menetapkan gitu ya, yang namanya kuliah S2 itu buat saya harus lebih baik daripada kampus saya S1. Di mana kampus saya S1, Universitas Gajah Mada, itu kampus terbaik di Indonesia, bro. Kenapa saya bisa bilang kampus terbaik di Indonesia? Boleh nggak sepakat? Boleh nggak sepakat. Tapi kalau kita mau bandingkan dari sisi budaya, eh, pergaulan, ya ada yang rusak, ada yang baik. Tapi yang saya alami kan tentu saja sisi pergaulan. Akademisnya seperti apa, bagaimana kampus mengatasi mahasiswanya gitu ya, menghadapi mahasiswanya, dan lain-lain banyak, dan lain sebagainya, aspek tempat wisata ya. Dari tempat wisata jelas UGM itu di Jogja ada wisata kota, ada wisata alam pantai, ada mau naik gunung Merbabu, Merapi ada. Saya sendiri Merapi sampai 7 kali selama saya kuliah. Merbabu cuman 2 kali kali, Merbabu cuman 2 kali. Merapi karena saya jatuh cinta banget sama Merapi itu bagus banget. Dan saya tahu bahwa wah, ketika saya memutuskan untuk S2 waktu itu tahun 2015, ya memutuskan untuk mulai ngejar S2 di tahun 2015 ketika saya sudah mulai kerja setahun itu, saya ngerasa nggak bisa kalau saya harus kuliah di kampus Indonesia lagi. Kenapa? Berarti saya turun grade-nya. Ditambah dosen saya salah satunya pernah bilang memang, eh, kalau kamu mau S2 jangan di UGM lagi kata dia. Pindah itu ya, tambah wawasan. UGM tuh udah cukup buat kamu mengalami apa yang terjadi di Indonesia, gampangannya gitu. Ya gimana? Aktif mahasiswa aktif juga. Bahkan sering kita dapat apa namanya, kata-kata Indonesia itu ya kayak miniatur, UGM itu ya kayak miniatur Indonesia, dari sistem politiknya gitu ya, politik mahasiswanya dan sebagainya itu udah miniatur Indonesia gitu. Udah kita udah ngalamin, walaupun ya nggak bisa kita bilang kita sudah mengalami politiknya Indonesia ke cuman dari UGM doang. Itu kan cuman miniatur, cuman apa ya, cuman kayak kita ngerasain teasernya doang gitu kali, kita cuman ngerasain nyicip doang gitu, nggak langsung menikmati langsung. Terus
Sistem pendidikan kebetulan di jurusan saya waktu itu di tahun 2009 itu jurusan yang masih manual apa-apa. Di saat jurusan lain pada rebutan kursi kuliah di portal, ngisi dosennya si ini si anu, rebutan kelas. Saya enggak. Saya masih ngisi pakai kertas gitu ya. Saya mau kuliah apa gitu ya. Udah, saya kasih ke dosen pembimbing akademik. Jadi masih ada interaksi antar manusianya dan itu yang sangat saya suka waktu itu. Kenapa? Saya bukannya anti teknologi maju, enggak. Cuman buat saya dalam hal-hal yang demikian kayak kayak ngisi KRS dan sebagainya itu kayak kalau kita masih ketemu orang dosen pembimbing akademik tuh masih masih ada interaksi manusia yang kita tuh bisa dapat bisa dapat apa ya? Bisa dapat pemahaman yang luas gitu, dapat nasihat-nasihat yang lebih banyak. Termasuk yang saya alami waktu itu ketika saya ngisi untuk apa namanya kuliah semester 2 saya ngisi karena dapat IPK-nya bagus semester satunya ya gitu ya karena IPK-nya bagus semester 1 kan bisa dapat 24 SKS tuh semester 2 saya isi 24 tuh waktu itu ketika saya ngadap dosen pembimbing akademik gitu ya dosen pembimbing akademik ketika saya kasih KRS saya yang ngambil 24 SKS itu berarti kan banyak kuliah kalau semua kuliah H3 SKS berarti ada 8 kuliah begitu ya saya kasih ke beliau pertanyaan pertama beliau yang saya ingat waktu itu adalah kamu asal dari mana Yanuar? Dari Depok pak. Terus kamu jauh-jauh ke Jogja hanya untuk kuliah kata dia. Bengong nggak? Kita kan cita-citanya lulus 3 tahun di waktu itu ya. Ditanya begitu. Emang kamu nggak main dulu? Kamu nggak mau sosialisasi dulu? Nggak mau organisasi dulu kata dia. Kamu nggak mau pacaran dulu? Bener nih serius. Beliau ngomong begitu. Memang kamu nggak mau pacaran dulu, nggak mau main dulu, nggak mau sosialisasi dulu kemana-mana, nggak mau apa namanya organisasi banyak sebanyak banyaknya. Kuliah kamu datang ke Jogja gak cuman kuliah tuh rugi kata dia. Sini, sana diulang, bikin yang baru. Gak usah ngambil SKS banyak-banyak. Lucu banget ya. Di saat orang mengembar-gemborkan harus kuliah cepet gitu ya, harus kuliah cepet-cepet, lulus cepet-cepet, ambil SKS sebanyak-banyaknya selagi kita bisa. Saya ketemu dosen yang bilang begitu. Ini kan jadi kayak wah ideal banget hidup saya di sini gitu ya. Wah ini ketemu banget saya dengan orang yang seperti ini. Jadi berubah begitu. Bukan berubah, ya berubah gitu. Tadinya saya pengen lulus 3 tahun, saya jadi kayak oke. Ternyata emang seharusnya saya di sini nggak cuman belajar, saya manfaatin banyak hal sehingga terjadilah apa yang terjadi selama saya kuliah kan gitu. Ya main di BEM, ya main kemana-mana, ya main ke pantai, ya naik gunung dan sebagainya. Semua pengalaman tidak boleh kita lewatin. Itu. Dan buat saya, pengalaman saya selama di S1 di UGM tuh membuat saya sangat yakin ya UGM sudah nggak ada yang ngalahin di Indonesia ini. Bukan cuma dari sisi akademis ya, Anda bisa bilang, teman-teman bisa bilang, ah enggak kok UGM nggak peringkat pertama, oke nggak masalah. Memang dari sisi peringkat bisa jadi seperti itu, tapi toh ternyata juga kalau cuma ngomongin peringkat, ya UGM nggak buruk-buruk amat begitu ya. Bahkan beberapa lomba yang bukan saya yang ikut begitu juga pernah ada yang juara juga. Tapi dari sisi hal yang lain, lingkungan, cara dosen berkomunikasi dengan kita, kebetulan saya dulu teknik fisika UGM, itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Sehingga ya saya yakin yang namanya S2 saya harus di luar negeri. Dan kalau bisa lebih baik dari UGM ya berarti tetap harus yang mahasiswanya aktif. Kampusnya juga ya nggak ini banget lah, nggak buruk-buruk banget lah gitu ya, nggak buruk-buruk banget lah. Terus dan harus dapat beasiswa. Tantangannya kan di situ. Dan yang namanya keluar negeri berarti bahasanya harus bisa bahasa Inggris. Di saat saya zaman sekolah pernah tidur kelas 1 SMA, saya pernah tidur di kelas bahasa Inggris. Mohon maaf ya, Pak Lasmer. Saya pernah tidur di kelas bahasa Inggris, dimarahin suruh keluar. Di kamar mandi saya udah niat tuh. Pas mau jalan kamar mandi, saya udah niat. Saya mau tidur di kamar mandi itu kan di kamar mandi SMU 39 kan ada kayak ada apa ya kayak ada meja dapur deh gitu dulu ya nggak tahu kalau sekarang saya mau tidur di situ ternyata keduluan teman saya tidur di situ duluan kurang ajar emang akhirnya kita berdua ke masjid tidur di masjid padahal waktu itu masih 1 jam ke istirahat ya mohon maaf Pak Lasmer. Nah jadi
waktu itu emang tantangannya adalah bahasa Inggris. Nanti akan saya ceritain di video berikutnya bagaimana saya kemudian melalui bahasa Inggris itu, karena emang tujuannya kan untuk sharing-sharing ya. Saya akan coba cerita gimana saya nyiapin bahasa Inggris, walaupun sudah ada di blog saya juga di januarpahlevi.wordpress.com. Bisa dibaca juga detail bagaimana saya menyiapkan tes IELTS itu. Barulah kemudian saya pilih negara, pilih kampus,